Sampai sekarang masih pada nggak sadar kalau sebenarnya di Facebook itu ada 6 variasi konten. Tapi kebanyakan mereka itu hanya mengupload konten 1-2 variasi konten saja. Apakah bisa bertumbuh akunnya? Bisa, tapi kurang optimal. Buat teman-teman yang nggak tahu, di Facebook itu kita ada 6 variasi konten. Apa saja? Yang pertama ada foto, artikel, atau teks atau SMS. Terus ada VOD. VOD itu video dengan durasi minimal 90 detik. Yang selanjutnya ada Reels. Reels itu video dengan durasi maksimalnya 90 detik. Ada live streaming dan story. Diusahakan untuk akun pemula ataupun akun yang sudah berkembang, akun yang sudah monetisasi besar, kita tetap mengupload ke 6 variasi konten. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mendapatkan pendapatan penghasilan yang lebih optimal. Ke-6 variasi konten itu bertumbuh. Kalau teman-teman hanya mengupload 1 atau 2 jenis variasi konten, dolar akan sulit sekali untuk bertumbuh atau terkumpul secara optimal. Nah, aku akan jelasin pelan-pelan. Jadi teman-teman, ketika fitur monetisasi konten dari akun teman-teman sudah terbuka, maka ke-6 variasi konten itu bisa menghasilkan dolar semua. Dan nominalnya lumayan teman-teman, jika teman-teman itu memiliki performa yang bagus di setiap variasi kontennya. Makanya dari awal kita berkonten, diusahakan teman-teman mengupload ke 6 variasi konten. Mengupload ke 6 variasi konten itu bukan dalam waktu 1 hari harus mengupload ke 6-6-nya, bukan begitu teman-teman. Kita akumulasi dengan jadwal posting konsisten dalam 1 minggu. Itu teman-teman harus mengkolaborasikan ke 6 variasi konten itu. Bisa hari Senin besok foto sama Reels, bisa hari Selasa artikel dan VOD, seperti itu. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sekiranya masih bingung, sebenarnya jadwal yang bagus itu gimana sih? Aku akan membantu teman-teman memberikan opsi. Bisa teman-teman gunakan jadwal yang saya berikan ini untuk membantu teman-teman ketika teman-teman kebingungan dalam menentukan jadwal posting konsisten dengan proporsi yang baik. Nah, teman-teman bisa mengunjungi profil aku. Teman-teman buka sorotan, di bawah sendiri ada sorotan, ada jadwal nomor 1, jadwal nomor 2, jadwal nomor 3, dan jadwal nomor 4. Teman-teman bisa memilih di antara keempat jadwal tersebut mana yang sekiranya teman-teman mampu untuk lakukan. Jadwal keempat tersebut sudah saya buktikan, dan banyak sekali para konten kreator lain buktikan bahwa mereka sangat terbantu untuk menumbuhkan performa akunnya. Tapi dengan catatan teman-teman, jadwal posting konsisten ini bukan sebagai senjata utama ya. Senjata utama teman-teman tetap membuat konten yang menarik dan berkualitas, memiliki sisi unik yang ditonjolkan di setiap konten supaya memiliki personal branding yang kuat. Dan biasanya ketika teman-teman awal pertama kali berkonten, teman-teman hanya mengupload 1 atau 2 variasi konten, dan suatu saatnya nanti teman-teman mengupload variasi yang lain, maka variasi yang lain itu akan sulit untuk bertumbuh teman-teman, karena dari awal teman-teman hanya memajukan, hanya mengembangkan kedua variasi atau 1 variasi konten yang teman-teman biasa upload itu terus. Jadi itu yang berkembang. Ketika upload variasi lain, ternyata yang lain tidak bertumbuh, dan butuh waktu lama untuk menumbuhkan variasi tersebut. Jadi kalau bisa dari awal teman-teman berkonten, diusahakan mengupload ke 6 variasi konten tersebut. Ini analogi mudahnya ya. Misal teman-teman memiliki 6 mesin, yang dipakai itu cuma 2 mesin, maka keempat mesin yang lain akan mudah berkarat, rusak. Nah, itu sama saja seperti teman-teman itu terbiasa mengupload variasi konten. Kalau teman-teman hanya mengupload 2 variasi konten saja, maka yang bekerja dolarnya hanya 2 variasi konten, keempatnya tidak. Dan ketika teman-teman mulai mengupload variasi konten yang lain, di lain 2 konten yang biasa teman-teman upload, maka butuh waktu lama untuk terbaca oleh algoritma, dan butuh waktu lama untuk dolar terkumpul sampai jenis variasi konten itu bertumbuh teman-teman. Itu sebabnya berkali-kali saya bilang teman-teman harus mengupload ke 6 variasi konten dari awal teman-teman mulai berkonten di Facebook ini. Teman-teman nggak perlu mengupload sesering mungkin kok. Misal teman-teman keberatan dalam mengupload live streaming, teman-teman bisa lakukan seminggu sekali saja, minimal durasinya 30 menit. Atau teman-teman kesulitan mengupload artikel, teman-teman cukup mengupload 1 saja, itu tidak menjadi masalah. Yang penting teman-teman bisa mengupload dan dikerjakan secara konsisten. Jadi kalau teman-teman itu memiliki 6 jalur pendapatan, sama saja ya, 6 variasi konten itu kan 6 jalur pendapatan nih. Kalau teman-teman hanya menggunakan 2 jalur pendapatan, gimana bisa teman-teman mendapatkan penghasilan secara optimal? Maka bukalah ke 6 jalur pendapatan tersebut supaya teman-teman bisa cepat kumpul dolarnya dan cepat gajian, serta yang paling penting teman-teman bisa gajian setiap bulan. Semoga ini bermanfaat. Lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Salam sukses. Bos Meta kita itu sebenarnya udah ngomong jujur, tapi banyak banget konten kreator yang tutup mata, tutup telinga. Teman-teman, beberapa waktu lalu bos Meta kita, Mark Zuckerberg, itu mengupload status di laman Facebooknya. Ini teman-teman bisa lihat.
Nah, beliau menerangkan secara jujur, lugas, detail bahwa akan terjadi perubahan secara besar-besaran termasuk di Facebook ini. Untuk itu teman-teman, kita bahas satu persatu apa saja dampak yang akan kita terima mengenai perubahan besar-besaran yang terjadi di Facebook ini. Isi dari postingan Mark Zuckerberg adalah saat ini Meta itu memberikan perubahan besar-besaran. Mereka sedang fokus besar-besaran ke AI, dan AI ini itu bukan AI biasa, AI yang berbeda, yang bisa mengenal kamu secara lebih dalam. Maksudnya apa sih? Apakah kita harus membuat konten seputaran AI? Bukan seperti itu teman-teman. Yang dimaksud AI di sini adalah bagaimana konten kamu nanti terbaca oleh sistem atau algoritma, sehingga sangat mempengaruhi yang namanya distribusi kontenmu nanti. Kalau dulu algoritma itu mendeteksi konten kamu itu layak didistribusikan itu berdasarkan jumlah viewers, jumlah like, jumlah komentar. Tapi sekarang karena Meta menggunakan AI yang lebih canggih lagi, maka perubahan besarnya ada pada bagaimana konten kamu itu terbaca oleh algoritma. Yang menyebabkan konten kamu nantinya bisa didistribusikan optimal adalah AI terbaru dari Meta ini bisa mendeteksi apakah konten kamu ini layak atau tidak untuk didistribusikan berdasarkan konten yang kamu buat ini tentang apa, siapa audiens yang layak untuk menonton konten kamu, dan apakah konten kamu ini memang berguna untuk audiens. Nanti sistem Meta AI terbaru ini bisa mendeteksi itu semua teman-teman, sehingga algoritma nanti tidak bisa lagi dimanipulasi. Dengan sistem jadwal posting, dengan strategi posting, dengan matriks, rumus, dan lain-lain sudah tidak bisa lagi. Karena semua nantinya akan diatur oleh sistem terbaru Meta, AI terbaru yang tercanggih yang Meta punya. Perubahan besar yang terjadi di tahun 2026 ini yang jarang disadari oleh banyak konten kreator, mereka hanya mengedepankan trik-trik tertentu, di mana trik-trik tertentu itu dianggap senjata utamanya. Padahal trik-trik tertentu yang hanya fokus ke pertumbuhan akun saja itu tidak bisa bertahan lama, karena Meta saat ini sudah lebih canggih daripada tips dan trik yang teman-teman lakukan saat ini. Kalau dulu hook yang menarik namun isi tidak ada, itu bisa menumbuhkan akun, ataupun teman-teman menggunakan strategi penggunaan durasi yang singkat seperti teknik manuver dulu bisa menumbuhkan akun. Namun sekarang ketika Meta sudah meluncurkan sistem AI yang lebih canggih, hal seperti itu sudah tidak bisa lagi dilakukan. Mereka bisa mengerti apa yang kita mau, dan algoritma distribusinya itu akan sangat tepat ke audiens yang mana yang dibutuhkan. Jadi pada intinya teman-teman, siapa sih konten kreator yang akan bisa bertahan? Konten kreator yang bisa bikin konten unik, menarik, berkualitas. Teman-teman, mulai sekarang teman-teman rubah mindsetnya. Jangan hanya fokus ke FYP, ke viral, tapi teman-teman fokus ke apakah konten teman-teman itu bisa ditonton sama audiens sampai habis. Walaupun teman-teman mengupload video dengan durasi panjang, apakah audiens mau menonton videomu sampai selesai? Jangan hanya fokus ke angka-angka dan angka. Karena sejatinya teman-teman, untuk saat ini, jika teman-teman mendapatkan penonton yang berkualitas, maka gajinya akan besar. Jadi jangan heran kalau di tahun 2026 ini banyak sekali viewers yang tiba-tiba anjlok, dolar yang tiba-tiba kecil, konten-konten yang dulu viral sekarang sudah tidak lagi. Hal itu karena mereka tidak mempertahankan yang namanya performa konten. Kita sebagai konten kreator itu memang tugas utamanya membuat konten yang menarik dan berkualitas. Kalau kalian saja tidak bisa membuat itu, bagaimana kalian layak disebut sebagai konten kreator? Dan mulai sekarang teman-teman, kita sama-sama bersaing untuk menghasilkan karya. Walaupun tema kita ini banyak sekali yang menyamakan, kita harus mencari sisi unik yang membedakan. Kita harus punya sisi unik yang menarik dengan konten kreator lain. Walaupun kita sama-sama mengambil tema atau niche yang sama, kita harus punya pembeda supaya kita memiliki personal branding yang kuat. Karena konten yang unik, konten yang menarik, konten yang memiliki personal branding kuat, itu yang akan bertahan.
Pada intinya, Meta itu sudah berubah, jadi kamu juga harus berubah. Kalau kamu masih pakai cara lama, jangan salahin algoritma sistem. Yang ketinggalan itu bukan algoritma, tapi kamu yang tidak mau berubah. Terus pertahankan performa konten kita, karena sejatinya konten kreator itu harus yang terus kreatif dan bermental kuat. Semangat terus, semoga ini bermanfaat. Lakukan sekarang atau tidak sama. Yang sudah terbuka fitur monetisasi konten, ini dia cara pengaktifannya. Nonton sampai habis supaya tidak salah dalam pengaktifan fitur monetisasi. Ini dia caranya. Silakan buka dashboard profesional dan lihat di bagian bawah ini. Kalau sudah terbuka fitur monetisasi konten seperti ini, teman-teman klik aktifkan. Kemudian kalau sudah seperti ini tampilannya, teman-teman scroll ke bawah yang ada tulisan daftar ini, teman-teman klik dan kemudian dia akan loading seperti ini. Kalau sudah loading dan ada centang di sini seperti ini centang, nah berarti teman-teman udah bisa aktifkan kembali. Klik lagi aktifkan, kemudian akan muncul seperti ini dan teman-teman klik di bagian atas kanan ini teman-teman yang ada tanda gerigi ya. Kemudian tampilannya akan seperti ini dan teman-teman pilih pengaturan monetisasi konten. Setelah diklik, teman-teman pastikan bahwa kedua ini sudah ada warna birunya atau sudah tercentang teman-teman ya. Kemudian kita kembali, kita akan lihat notifikasi karena kita akan mengisi akun pembayaran kita teman-teman ya. Jadi kita keluar dari sini dan kita akan kembali ke profil. Nah, seperti ini ada notifikasi ya di sini ya. Kita klik yang di bagian atas ini. Anda bisa mulai menghasilkan uang di Facebook. Nah, setelah teman-teman klik akan muncul seperti ini, siapkan akun pembayaran. Jadi di sini teman-teman, ketika sudah terbuka fitur monetisasi konten, ini semua tidak akan diisi dari pertama teman-teman ya. Teman-teman hanya untuk menyiapkan aja dan hanya memastikan bahwa teman-teman itu sudah mengisi akun pembayaran untuk penghasilan yang akan didapatkan dari fitur monetisasi konten. Nah, jadi jangan heran kalau di bagian kolom-kolom nama depan, nama tengah dan lain-lain itu tidak bisa teman-teman ganti. Hanya teman-teman bisa menggantinya itu misalkan email atau alamat ya teman-teman ya. Kalau udah di tahap ketiga, teman-teman centang yang kolom kecil ini, kemudian klik selanjutnya. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung menyiapkan langkah selanjutnya, yaitu tautkan metode pembayaran. Apakah teman-teman mau menambahkan atau masih mau pakai yang lama punya, bisa. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Transfer bank yang hasilnya yang penghasilan minimal $25 udah bisa dicairkan, atau transfer bank yang minimal saldo harus $100, atau tautkan akun PayPal Anda teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Kalau misalkan teman-teman mau tautkan PayPal, berarti teman-teman harus mendownload dulu PayPal-nya. Jadi teman-teman harus ada aplikasi PayPal-nya dulu dan teman-teman harus wajib daftar akun di PayPal tersebut, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memilih untuk pembayaran yang MK ini dari PayPal, bisa langsung teman-teman tautkan metode pembayaran. Nah, jadi seperti ini akan muncul, teman-teman akan langsung disuruh login ke PayPal dari Facebook. Nah, teman-teman langsung isi loginnya, ada email dan kata sandi dan kemudian login. Kalau udah, nanti akan muncul seperti ini, dia akan loading dan dia akan menautkan ke akun pembayaran teman-teman. Nah, jadi akan muncul seperti ini teman-teman ya. Tapi pastikan nama pemegang akun harus cocok dengan nama lengkap yang teman-teman berikan kepada Meta. Kalau misalkan namanya beda, coba teman-teman klik yang di bagian sini. Nah, kalau udah, dia akan terbuka nih seperti ini ya. Tapi untuk yang seperti ini, dia menambah lagi 3 hari kerja. Jadi dari 5 hari kerja yang penangguhan akan ditambah lagi 3 hari. Jadi totalnya 8 hari kerja teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa pilih yang di sini, rekening bank bersama, perubahan nama karena alasan hukum, rekening bank pribadi, atau agen pihak ketiga. Teman-teman pilih aja apa yang sesuai dengan alasan teman-teman ya. Kalau udah, langsung klik selanjutnya dan teman-teman tinggal tautkan metode pembayaran. Seperti itu. Kalau sudah, teman-teman bisa cek di notifikasi. Kalau udah ada tanda seperti ini, akun pembayaran sudah diperbaharui, berarti udah selesai. Nah, kemudian kita cek lagi ke bagian akun pembayarannya. Kita pergi ke dashboard profesional, kemudian kita klik dan kita scroll ke bawah. Nah, di bagian monetisasi ini ada namanya pembayaran. Kita klik yang pembayaran ini, kemudian di sini akan ada tulisan seperti ini, pendapatan Anda ditahan. Kalau tulisan seperti ini, teman-teman jangan khawatir, karena ini memang seperti biasanya kalau kita mau memperbaharui pendapatan, jadi akan ditulis seperti ini. Ini untuk mengamankan akun pembayaran kita teman-teman ya. Pastikan di bagian metode pembayaran dan info pajak kira-kira seperti ini tulisannya teman-teman ya, yang ada
terverifikasi. Kalau seperti itu berarti udah oke ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut untuk dia punya pengaturan lainnya. Kemudian teman-teman langsung pergi ke bagian luar. Kita klik yang di pembaruan ini. Kemudian kita lihat yang di sini teman-teman ya. Kita klik. Kalau teman-teman mau membuat musik, kalau sudah terbuka MK, di sini langsung ada dia punya tulisan bagi hasil atau bebas royalti. Nah, seperti itu. Kalau bebas royalti ini gratis teman-teman ya. Kalau bagi hasil berarti teman-teman harus membagi hasil pendapatan yang akan teman-teman terima dengan pihak yang penciptanya teman-teman, seperti itu ya. Tapi kalau saran dari aku teman-teman, kalau mau memakai musik yang seperti ini, teman-teman gabungkan dengan suara asli teman-teman ya, supaya tidak terkena hak cipta walaupun di sini sudah tulis bebas royalti. Oke, kemudian kita pergi lagi ke profil. Kita akan melihat pengaturan selanjutnya teman-teman, supaya teman-teman bisa menghasilkan dolar dari video yang sudah teman-teman posting setelah terbuka fitur MK. Pergi ke salah satu video, lihat insight dan iklan ini, teman-teman klik, kemudian muncul seperti ini dan teman-teman scroll ke bawah yang ada tulisan pendapatan ini. Teman-teman klik di bagian kanannya ini ya, di pengaturan. Setelah diklik akan muncul seperti ini. Teman-teman pastikan kalau ini aktif ya teman-teman ya, jangan sampai tidak aktif. Kalau teman-teman tidak mengaktifkan sama aja, tidak akan muncul dolar. Kalau semua langkah yang tadi teman-teman udah ikuti, berarti udah beres, udah aktif ya fitur MK-nya, dan teman-teman tinggal mengikuti aja aturan FB dan teman-teman upload video. Oke, sudah selesai. Oke teman-teman, seperti itu caranya, semoga bermanfaat. Yang belum terbuka fitur monetisasi konten di Facebook Pro ya, wajib banget untuk nonton video aku ini. Apalagi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan formulir seperti ini dan tidak tahu cara pengisiannya, silahkan nonton video aku ini ya teman-teman. Karena saat ini ya, Meta memberikan formulir untuk bisa diisi oleh konten kreator dan bisa langsung mengirimkan minat ke Meta ya, jika belum terbuka fitur monetisasi konten ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya Facebook Pro atau akun profil utama atau akun halaman yang belum terbuka fitur monetisasi konten ya, pasti akan dikasih formulir ini ke kalian untuk kalian isi ya. Nah, jadi di sini aku akan jelaskan panjang lebar tentang formulir ini ya, teman-teman, mulai dari dimana cara melihat formulir ini ya, sampai dengan cara pengisiannya, dan ada juga kata-kata untuk diisi di sini ya, sesuai dengan konten kalian. Jadi supaya tidak gagal paham dan tidak bertanya-tanya lagi, silahkan nonton video aku ini dari awal sampai selesai ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya supaya tidak terlalu panjang ya. Pertanyaan yang biasanya teman-teman tanyakan, Kak, di mana kita bisa melihat ini ya? Apakah ada atau tidak formulir ini? Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini teman-teman ya. Teman-teman buka profil, kemudian silahkan klik dashboard atau dashboard profesional ya. Kemudian di bagian atas ini silahkan kalian klik yang namanya monetisasi ya. Nah, kemudian formulirnya ini akan ada di atas sini teman-teman ya, pas di atas sini ya. Jadi silahkan teman-teman klik formulir yang ada di sini. Nah, kemudian kalau sudah terbuka seperti ini, akan seperti ini tampilannya teman-teman. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan ini memakai bahasa Inggris ya. Jadi di sini aku akan jelaskan teman-teman ya. Jadi di pertanyaan pertama, what type of creator are you? Ya, jadi ini artinya kamu termasuk tipe kreator yang mana? Nah, jadi kalian silahkan klik yang ini teman-teman ya. Silahkan pilih kategori yang mendekati dengan tema konten kalian. Apakah kalian sering membuat tema tentang atlet ya, atau bisnis, atau blog pribadi ya, dan lain sebagainya yang di bagian sini yang ada di kategori ini ya. Nah, kalau aku pilih yang kreator digital teman-teman ya. Dan di sini kalian bisa pilih lebih dari satu kategori. Nah, kemudian kalau sudah selesai diisi yang di bagian pertanyaan pertama ya, silakan kalian klik di sini ya, done. Oke, kalau sudah silakan kembali dan akan lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua adalah what's your preferred format of content production? Artinya, apa format produksi konten yang Anda sukai? Nah, ketika teman-teman klik akan muncul ini teman-teman ya, format kontennya. Reel, foto, postingan teks, dan cerita. Jadi maksudnya di sini kamu lebih menyukai format yang mana kalau mau berkonten? Apakah suka dengan reel, foto, teks, atau cerita? Kalau kamu suka dengan semuanya, silahkan kalian klik semuanya. Kemudian klik di bagian bawah ini, done. Oke? Nah, kemudian di pertanyaan yang ketiga adalah why are you interested in this program? Ya, artinya mengapa kamu tertarik dengan program ini? Nah, di bagian ini, kamu harus sesuaikan kata-kata yang di sini yang akan kamu isi dengan konten kamu, ya. Nah, jadi di bagian sini, aku sarankan kalian mengisi pakai bahasa Inggris dan jangan disingkat.
Kalau di sini aku isi pakai kata-kata seperti ini teman-teman ya. Karena akun ini khusus untuk mereview akun, jadi aku buatkan seperti ini kata-katanya. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang saran dari aku, silahkan kalian screenshot apa yang aku tulis di sini ya teman-teman. Ini aku tulis berdasarkan kategori umum dan khusus ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai silahkan. Atau kalau kalian mau pakai kata-kata sendiri juga nggak apa-apa, silahkan ya. Jadi teman-teman silahkan di screenshot ya. Ini kalau teman-teman mempunyai tema komedi ya, silahkan pakai kata-kata ini kalau mau. Oke, silakan kalian screenshot, kemudian kalian isi aja di bagian kolom yang tadi kalau kalian mau ya. Nah, kalau yang tema drama atau tentang drama kehidupan ya, silakan pakai kata-kata ini kalau kalian mau. Bisa juga kalian tambahkan dengan bahasa kamu sendiri ya, teman-teman. Jadi kalau mau silakan di screenshot dan teman-teman tulis di kolom yang tadi ya, di pertanyaan ketiga. Nah, ini kalau tema konten edukasi, silahkan teman-teman pakai ini kalau kalian mau ya. Silahkan di screenshot teman-teman. Oke, kemudian ini kalau kalian mempunyai tema A Day in My Life ya, atau vlog tentang keseharian ya, silahkan teman-teman pakai kata-kata ini. Kalau mau pakai kata-kata ini, silahkan di screenshot ya. Oke, yang terakhir kalau kalian belum ada tema atau masih belum menentukan tema yang pas atau dalam kata lain masih random ya, silahkan kalian pakai kata-kata ini ya. Ini untuk kata-kata yang mempunyai tema random atau masih belum pas konten apa yang mau kalian sajikan ya. Silahkan di screenshot. Nah, jadi untuk contoh kata-kata yang tadi ya, itu adalah kata-kata yang dari aku, dan kalau kalian mau silahkan kalian pakai dan kalian screenshot ya, kemudian kalian isi di pertanyaan yang ketiga. Atau kalau kalian mau tambahkan pakai kata-kata sendiri, silahkan teman-teman ya. Aku hanya membantu teman-teman untuk yang tidak tahu mengisi di bagian form ini ya. Tapi kalau teman-teman sudah tahu dan sudah mempunyai kata-kata sendiri, silahkan. Kemudian kalau sudah diisi yang di sini ya, silahkan cek pertanyaan selanjutnya, yaitu add your other social ya. Jadi maksudnya di sini kalian bisa menambahkan akun sosmed kalian yang lain selain Facebook Pro ya. Ini opsional teman-teman ya. Jadi maksudnya bisa diisi, bisa juga tidak. Kalau teman-teman mau isi, silahkan klik yang di bagian ini ya. Share an account on another platform ya. Sampai menjadi warna biru seperti ini. Kemudian pilih aja TikTok, YouTube, Instagram atau yang lain. Nah, di sini aku isi TikTok ya. Jadi di sini aku isi username akun TikTok aku di sini. Nah, kemudian kalau teman-teman mau pakai yang lain ya, misalkan YouTube atau IG, silahkan isi username itu teman-teman ya. Kemudian yang di bagian bawah ini, silahkan tulis angka followersnya ada berapa. Nah, kalau semuanya sudah, pastikan lagi tidak ada yang salah, dan kalau sudah pasti ya, silahkan teman-teman klik di bagian biru ini, submit. Setelah klik submit, akan muncul notifikasi minat dikirimkan seperti ini ya. Jadi setelah mengirimkan minat ini, dari tim Meta tahu bahwa kamu berminat untuk fitur monetisasi konten dari Meta, dan akan dicek sama Meta apakah akun kamu layak atau tidak ya. Nah, kemudian tampilannya akan berubah seperti ini ya. Di bagian form tadi sudah jadi seperti ini tampilannya, dan teman-teman sudah berada di daftar tunggu monetisasi konten. Tapi teman-teman nggak usah fokus di angka-angka ini ya. Pokoknya fokus aja di pembuatan konten ya, yaitu pembuatan konten-konten originalitas ya, konten asli, hindari musik berak cipta, dan pokoknya ikuti aturan Meta. Pasti akan terbuka fitur monetisasi konten ini teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman sudah selesai mengisi formulir dan kemudian masih ada yang kurang atau teman-teman mau menggantinya, silahkan kalian klik di bagian monetisasi ya, dan scroll ke bawah dan lihat di bagian bawah ini ya, ada fitur yang belum tersedia ya, yaitu monetisasi konten. Silahkan teman-teman klik ini, monetisasi konten. Kemudian tampilannya kan akan seperti ini ya. Formulir minat dikirim. Berarti sebelumnya kan teman-teman sudah pernah mengirimkan minat. Tapi kalau misalkan mau mengedit atau mengganti isiannya, silahkan teman-teman klik di sini, perbarui formulir minat. Nah, kemudian klik yang mana yang mau kalian perbarui. Kemudian silahkan klik submit. Tapi saran dari aku, teman-teman jangan sering-sering mengganti-ganti ya. 1 atau 2 kali oke lah ya. Tapi kalau terlalu sering ya, nanti dianggap sama Meta tidak konsisten dan pelin-pelan. Jadi sebelum memperbarui formulir, kalian harus pastikan apa yang mau kalian ganti terlebih dahulu ya. Kemudian sudah pasti, barulah kalian ganti. Oke teman-teman, itu aja informasi dari aku. Silahkan simpan dan bagikan video aku ini supaya bisa ditonton di kemudian hari, dan supaya semakin banyak konten kreator yang tahu tentang hal ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.
我这高点我准备，我